Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nuri with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan mereview PPKN tentang nilai persatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional, dan masa kemerdekaan, dan juga tentang keberagaman. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nilai-nilai persatuan pada masa penjajahan. Nilai persatuan pada masa penjajahan masih dalam bentuk perjuangan yang bersifat kedaerahan. Meskipun begitu, persatuan yang muncul saat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengakhiri penjajahan bangsa asing di Indonesia. Semangat persatuan yang muncul pada masa penjajahan tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pejuang yang mempersatukan perjuangan di daerah masing-masing. Nilai-nilai persatuan pada masa pergerakan nasional. Puncak dari semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menunjukkan kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan berikut bunyi ikrar dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan berikut adalah istilah-istilah yang ada pada materi ini. Yang pertama ada apatis. Apatis itu adalah sikap acuh atau tak peduli atas apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Lalu ada nasionalisme, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Lalu ada istilah individualisme, merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Lalu ada istilah patriotisme, adalah semangat cinta tanah air yang dimiliki seseorang yang rela berkorban serta pantang menyerah demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negaranya. Selanjutnya ada istilah sukuisme, adalah paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri dan tidak menghargai suku bangsa lain. Selanjutnya ada primordialisme, adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik daripada daerah lain. Lalu ada chauvinisme, adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Chauvinisme mengakibatkan penjajahan dari satu bangsa ke bangsa lain. Lalu ada separatisme, ditujukan pada tingkatan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Selanjutnya ada etnosentrisme, adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Nilai persatuan dalam meraih kemerdekaan. Dalam proses mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri negara menyadari pentingnya nilai persatuan. Nilai persatuan dituangkan dalam Dasar Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Para pemuda meyakinkan Soekarno-Hatta agar proses proklamasi dipercepat tanpa menunggu persetujuan Jepang. Akan tetapi, desakan tersebut ditolak oleh Soekarno-Hatta. Kedua tokoh tersebut
menganggap bahwa kemerdekaan Indonesia harus didiskusikan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Dalam perkembangannya, kesepakatan antara golongan muda dan Soekarno-Hatta berhasil dicapai. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan paling lambat siang hari pada 17 Agustus 1945. Tercapainya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai persatuan dalam diri golongan muda dan Soekarno-Hatta. Selanjutnya, nilai persatuan pada masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Terwujudnya momentum proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari kerjasama yang baik antar semua tokoh perjuangan. Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta bekerja sama dengan baik merumuskan naskah proklamasi. Lalu ada golongan muda bekerja sama mengumpulkan massa dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, kemerdekaan Indonesia disambut dengan baik oleh rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa periode tersebut, seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan mampu bekerja sama dengan baik untuk mencegah Belanda menguasai kembali di wilayah Indonesia. Hingga pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berfokus pada keragaman budaya, tetapi juga mencakup perbedaan-perbedaan yang lebih luas dalam masyarakat. Berikut wujud keragaman yang terdapat di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada keragaman sosial di Indonesia. Keragaman di Indonesia muncul karena berbagai faktor, antara lain letak geografis Indonesia, perbedaan kondisi alam, perbedaan iklim, ketersediaan akses transportasi dan komunikasi, lalu penerimaan masyarakat terhadap perubahan serta tingkat perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan munculnya keragaman suku, agama, ras, budaya, dan golongan di Indonesia. Untuk keberagaman suku dan keberagaman budaya Indonesia akan diberikan dalam bentuk PDF, karena nanti di situ dijelaskan keragaman suku dan budaya dari 34 provinsi. Jadi tidak akan dijelaskan pada video yang ini, nanti PDF-nya ada di grup kelas ya. Terima kasih, kita lanjut. Keragaman agama. Adapun 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Landasan kehidupan beragama di Indonesia adalah sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada keberagaman ras. Ras adalah ciri-ciri fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama, meliputi aspek biologis yaitu ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh, serta aspek sosial yang menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan ras sebagai berikut. Yang pertama ada ras melanosoid. Melanosoid memiliki ciri-ciri rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Ras ini ditemukan di Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua ada ras mongoloid.
Memiliki ciri rambut hitam, lurus dan bergelombang, hidung sedang, serta kulit sawo matang. Ditemukan di Jawa, Bali, dan Banjar. Biasanya ras Mongoloid ini dia merupakan ras yang terbesar yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga ada ras Negroid. Memiliki ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Ditemukan di Semenanjung Malaka dan Pulau Andaman. Yang keempat ada ras Wedgwood. Memiliki ciri perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebaran ras ini antara lain orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggani di Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Selanjutnya setelah keberagaman sosial, sekarang ada keberagaman ekonomi. Kondisi wilayah geografis Indonesia berbeda-beda sehingga potensi kekayaan alam bervariasi. Misalnya potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata. Perbedaan profesi tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang ada sehingga bernilai ekonomis. Selanjutnya perilaku yang mencerminkan keragaman Indonesia. Yang pertama ada toleransi. Toleransi itu sikap atau perilaku menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, simpati dan empati. Simpati merupakan perasaan tertarik yang timbul dari sisi seseorang terhadap orang lain, sedangkan empati diartikan sebagai sikap merasakan hal-hal yang dialami orang lain. Yang ketiga, ada cinta damai, yaitu perilaku mengutamakan perdamaian. Yang keempat, ada cinta tanah air, yaitu sikap yang perlu dikembangkan untuk menyikapi perbedaan. Yang kelima, demokratis dan anti-diskriminasi merupakan perwujudan dan pemenuhan hak asasi setiap individu dan kelompok. Yang keenam, ada kerjasama, mengutamakan sikap saling memahami dan tolong-menolong. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan keragaman di Indonesia. Yang pertama, semangat kedaerahan. Semangat kedaerahan muncul karena masyarakat di daerah merasa daerahnya terbaik dan terunggul. Lalu ada diskriminasi, yaitu sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan. Lalu yang ketiga ada kecemburuan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan sosial yang tidak seimbang antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam masyarakat. Kesenjangan sosial inilah yang menyebabkan kecemburuan dan kecurigaan antar kelompok dan antar masyarakat. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua pihak dan dapat berupa pemberontakan dan peperangan, sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Yang kelima ada perpecahan. Masalah ini juga terkait dengan separatisme. Separatisme dapat diartikan sebagai paham yang berusaha memisahkan diri dari asalnya. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Jeffrey Kamisdia, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.